Empat itu saja. Judul, tujuan, dan metode, ya, kemudian hasil dan kesimpulan. Kemudian nanti kalau ada waktu nanti kita coba presentasikan gitu ya, atau nanti kita menggunakan record video YouTube ya. Nanti kita atur lebih belakang. Tapi yang pasti adalah untuk yang poin dua ya, untuk yang papernya. Yang keempat, data nanti menggunakan foto udara UAV dan data koordinat titik Premap. Ya. Sumber datanya nanti adalah proyek pengukuran stok batu bara di LTU Python di Jawa Timur. Ya. Dan karena ini foto udara ini bersifat classified, maka nanti tidak diperkenankan untuk menggunakan data foto udara ini di luar ini ya, di luar kepentingan perlindungan. Nah, alurnya nanti simpel saja, nanti Anda mendownload ya data itu nanti di sini. Cukup besar nanti silakan diatur ya bandwidth maupun waktunya dan seterusnya. Kemudian murni nanti prosesnya menggunakan Agisoft ya, eh, berbasiskan SFM FVS. Kemudian marking titik GCP dan pembuatan dance cloud dan juga lakukan masking ya atau filtering untuk menghilangkan objek yang di luar non batubara. Export dance cloud-nya ke format LAS, lakukan filtering manual ya untuk menghasilkan point cloud yang bersih, clean dan bebas dari outliers. Yang nanti itu dari format LAS itu nanti silakan Anda hitung volume dari tiap-tiap stok file yang ada. Nah, Anda bebas menghitungnya nanti mau menggunakan Agisoft itu juga bisa, Global Member juga bisa, atau Cloud Compare pun juga bisa. Ya, nah, silakan di-explore di tiap-tiap software yang Anda gunakan. Kemudian untuk PM-nya ada 4 ya, sudah kita pasang pre-marking ya, PM1, PM2, 3, dan 4 yang tersebar di ini ya. Nah, ini kira-kira bentuk seperti ini. Jadi ada sekitar mungkin kalau nggak 100, 150 foto udara yang mengcapture semua area ini ya dari stok file itu ya. Ini. Nah, Anda lihat di situ ya sebetulnya kita punya PM itu satu, dua, tiga, empat, lima. Cuman sepertinya yang satu PM-nya hilang, hilang premaknya nggak tercapture. Nah, ada dua stockpile ya, A dan B. Nanti Anda hitung, Anda ukur secara terpisah ya. Kemudian di sini kelihatan bahwa ada objek-objek yang non batubara di samping sini, di sini, kemudian di sini juga ya. Dan even di area ini pun juga ada beberapa objek yang non batubara ya, seperti konveyor, seperti apa namanya, ini ya, ya apa, rumah ya, rumahnya si konveyor gitu. Dan juga beberapa objek kalau Anda lihat mungkin di sini ada eskavator yang dia bekerja terus-menerus, nanti ini juga perlu Anda remove. Nah, ini yang menuntut ketelitian tinggi begitu ya. Jadi harus Anda pastikan bahwa yang Anda ukur itu adalah untuk daerah yang batu bara ini saja. Ini A, kemudian ini yang stop B. Ya. Nah, di sini nanti Anda hitung volume A dan B itu menggunakan software CAD atau JIS dalam dua kondisi ya. Satu, menggunakan acuan bedding call ya dengan titik boundary terluar sebagai referensi. Bedding call itu apa? Bedding call adalah kalau ini ada tumpukan material gitu ya. Karena ini material batu bara begitu. Nah, yang disebut sebagai bedding call itu adalah base ininya, bawahnya atau topografi original ya.
Ini namanya bidding goal, ya, bidding goal. Nah, ini berarti ini kita anggap dia rata lurus, ya, dan itu biasanya bisa kita bentuk dari titik boundary terluar. Nah, jadi menggunakan ini, atau ya yang ini, yang warna merah ini. Harapannya titik terluar itu menggambarkan titik terendah, ya, yang itu merepresentasikan dari topografi erosional atau bedding core-nya. Yang kedua, yang poin B itu menggunakan acuan bedding core pada ketinggian 23,2. Nah, maka untuk yang ini nanti kemungkinan 23,2 itu di sini kemungkinan. Maka yang Anda ukur adalah yang ini, yang atas ini. Ya. Nah, itu berarti kita menggunakan referensi 23,2 meter untuk elevasi bedding core. Nah, kalau yang kedua ini, pasti Anda tidak bisa menggunakan Kisoft untuk menghitung volume. Anda perlu menggunakan, maksudnya ini ya, tools volumetrik yang ada di Akisoft tidak tidak support untuk menghitung poin B. Maka berarti harus Anda export last point load-nya itu ke Google Mapper atau ke Sulpak ya atau ke JIS lainnya. Kemudian Anda perlu untuk memasukkan, boleh memasukkan elevasi langsung seperti ini sebagai base originalnya, atau Anda membuat surface-nya ya, yang menggambarkan elevasi di 23,2 meter. Kemudian hitung tonase batu bara. Nah, tonase batu bara itu ingat bahwa yang Anda ukur, yang Anda hitung di software itu dia menghasilkan volume satuannya meter kubik ya. Sementara tonase adalah satuan berat atau ton ya atau metric ton ya. Maka kalau kita ingat rumus M sama dengan rho eh, betul ya, rho kalikan V gitu ya. Nah, maka hitungan dari tadi volume itu masuk ke sini, maka Anda butuh nilai rho untuk menghasilkan massa ya atau berat. Nah, rho-nya atau densitasnya itu pakai saja 1,3 ton ya per meter kubik. Nah, sudah. Nanti Anda bisa menghitung berapakah tonase itu. Yang sudah mengambil survei tambang, saya kira paham betul gitu ya. Nah, silakan bikin reportnya dan lakukan analisis seperti di sini, gitu ya, untuk memperkuat ya pembahasan yang ada di laporan Anda. Oke ya, saya kira itu saja ya untuk delivery materi hari ini. Ya, saya kira untuk teori tidak ada. Ya, Anda sudah paham semua ini untuk penghitungannya. Mengolah foto sudah bisa, melakukan filtering juga sudah bisa, menghitung volume, ya nanti tentu Anda sudah punya basicnya lah. Tinggal memodifikasi software maupun metodenya gitu ya. Saya kira itu ada mungkin pertanyaan atau diskusi sebelum kita akhiri. Yang belum presentasi. Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sekian ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di eh, minggu depan. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.